Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tata Steel Chess Tournament 2023 sudah memainkan babak 12-nya, artinya tersisa satu babak lagi kawan. Tapi sampai 12 babak ini masih belum jelas siapa yang menjadi juara kawan. Karena 4 pemain teratas, Abdusattorov, Anish-Giri, Carlsen, Wesley So ini bermain remis kawan menghadapi lawan-lawannya. Kebetulan Abdusattorov tadi malam bertemu dengan Wesley So, main remis kawan. Anish-Giri ini remis berhadapan dengan Jordan Van Foreest, dan Carlsen terpaksa atau tertahan oleh Praggnanandhaa yang mengimbangi Magnus Carlsen kawan. Remis permainannya tadi malam. Hanya ada 2 partai kawan yang berakhir menang kalah di babak ke-12 tadi malam, yaitu partainya Richard Rapport yang berhasil memetik poin penuh atas Ding Liren, sehingga sekarang posisinya Ding Liren ini di live rating kawan, posisinya turun menjadi nomor 3 dunia kawan. Ding Liren banyak kehilangan elo rating kawan, coba lihat dia minus 22 poin, atau jika digenapkan ya sekitar 23 poin dia kehilangan elo rating di Tata Steel ini. Cukup disayangkan untuk persiapan kejuaraan dunia di awal tahun ini di turnamen bergengsi seperti ini, performa Ding Liren ini kurang meyakinkan kawan untuk menghadapi Ian Nepo bulan April nanti. Kurang 2 bulan lagi kawan. Dan satu partai lainnya yaitu partainya Parham Magshodo yang berhasil memetik poin penuh kawan atas Arjun Erigaisi. Dan game pertama yang akan kita ulas, kita utak-atik, kita coba lihat keseruan kawan permainan Carlsen versus Praggnanandhaa. Nanti kita akan lihat bagaimana cara Praggnanandhaa ini bertahan dengan langkah ciamik untuk mempertahankan posisi agar bisa mengimbangi Magnus Carlsen. Sebetulnya kawan di awal-awal pembukaan ini Magnus Carlsen ini mempunyai kesempatan yang bagus dalam tahap pembukaannya kawan. Mereka bermain dengan pembukaan Inggris, tadi diawali reti opening dengan kuda F3 dan bertransposisi ke bentuk English opening, permainan 4 kuda kawan. Dan di sini Carlsen langsung serang petak pusat dengan pion D4, dibalas dengan pion D5, kita bertransposisi lagi ke pembukaan Queen's Gambit Decline atau semi taras variasi dari hitam di sini kawan. Dan Carlsen melanjutkan dengan pion A3. Di sini banyak yang memainkan pion A6 kawan, tapi di sini memilih dengan pion D pukul pion C4 oleh Praggnanandhaa, diambil balik oleh gajah, barulah pion A6. Gajah mundur ke petak D3, jelas kawan, sering kali kita lihat gajah ini ditempatkan untuk pressure petak H7. Dan Prag melanjutkan pion C pukul pion D4, diambil balik menggunakan pion kawan. Sangat lumrah kawan dalam permainan taras atau semi taras, salah satu pemain akan mempunyai pion terpisah seperti ini. Sepertinya bisa diambil kawan, tapi cukup berbahaya. Ya, seringkali jebakan seperti ini kalau pemula asal ambil pion yang terlihat gratis, ya bahaya kawan. Apalagi kalau dilanjutkan dengan langkah menteri ambil balik kuda. Inilah ancamannya kawan, tentu menteri ini jatuh di langkah berikutnya. Atau kalian blokade di sini ya masih ada gajah yang siap sikat. Kembali lagi ke langkah aslinya, jadi pion ini tidak semudah itu diambil oleh hitam. Pion G6, lanjut Prag, berencana via Cento jelas. Gajah G5 melanjutkan pengembangan sekaligus pressure kuda F6 kawan, dan dilanjut dengan langkah gajah G7. Gajah E4, coba pressure kuda ini kawan, sikat kuda dan merusak bangunan pion sayap menteri, akan terpisah-pisah pion. Di sini dijak kuda mundur ke petak E7 dan pion H4. Lanjut Carlsen kawan, mencoba nanti mungkin sikat kuda di sini dan pion akan siap didorong lagi. Terlebih dahulu Prag mengancam gajah dengan pion H6-nya. Kalau terjadi pertukaran masih bisa diambil balik. Kalau pion ini didorong, pion G bisa didorong dan lajur-lajur di sayap raja akan tetap tertutup. Carlsen menukarkan gajahnya kawan, sikat kuda F6, diambil balik, dan Carlsen tidak terburu-buru untuk coba dorong pion ini. Dia melangkah menteri dulu kawan. Juga untuk opsi untuk mempersiapkan juga rokade panjang. Dan di posisi ini Stockfish menyarankan kuda ini ke petak F5, tapi memilih ke petak D5, dan ini disadari betul oleh Magnus Carlsen bahwa di sini dia punya keuntungan tempo kawan. Langkah ini sudah disadari oleh Carlsen di sesi wawancaranya bahwa langkah kuda bergerak ke petak D5 ini merupakan atau memberikan sedikit keuntungan bagi Carlsen, dan dia bisa memanfaatkan betul dengan pion H5 kawan. Tentu kalau diterima nanti bisa diambil balik oleh benteng, dan putih akan mempunyai banyak kesempatan, banyak keuntungan dengan banyaknya perwira yang aktif. Tentu saja ditolak dengan pion G5 dan kuda bergerak ke petak E5. Rokade saat ini juga bagus dilakukan oleh putih kawan.
bergerak ke peta E5 ini juga bagus. Masih langkah-langkah engine dari Magnus Carlsen di sini. Gajah ditarik mundur ke peta G7. Di sini Stockfish menyarankan pertukaran kuda langsung kawan. Posisi kuda di pusat ini memang terlihat bagus, tapi coba lihat dengan adanya kuda gajah ini pun kalau putih mau baku hantam di sini ya masih bisa terjadi. Oleh karena itu Stockfish menyarankan mendahului pertukaran di peta J3 ini. Tapi memilih gajah G7 terlebih dahulu. Di sini akhirnya Carlsen menyerahkan gajah terangnya kawan. Karena posisi kuda ini cukup berbahaya di pusat dan sekarang kita temui permainan kuda versus gajah kawan. Sepasang kuda versus gajah di sini. Posisi kuda Carlsen ini sangat nyaman kawan di peta E5 dan di sini Carlsen memanfaatkan diri untuk segera rokade. Bentengnya segera keluar ke lajur E, dua bentengnya pun juga siap menempati lajur-lajur yang sudah terbuka penuh di lajur E dan di lajur C nanti, dan melanjutkan pengembangan gajah E6 lanjut prak. Rokade menurut Stockfish urutannya lebih bagus daripada gajah terang terlebih dahulu. Benteng AE1 ternyata kawan tidak mengisi lajur C Magnus Carlsen di sini, barulah prak rokade di langkah ke-19, benteng diangkat naik ke E3. Kalau Stockfish menyarankan bermain dengan pion F4 langsung di sini kawan. Coba buka lajur-lajur atau pertahanan hitam. Tentu ini sulit untuk tidak diterima kawan. Kalau didorong berharap ada gajah, ya pion ini siap didorong kawan, pion ini jatuh. Jadi terjadi pertukaran di sini diambil balik oleh menteri kawan. Itulah posisi atau variasi yang lebih baik menurut Stockfish. Tapi memilih bentengnya diangkat terlebih dahulu oleh Carlsen ke peta E3, gajah F5 di sini dan dibalas dengan langkah menteri D1. Opsi bisa bergerak ke peta F3 atau keluar ke peta B3 untuk pressure pion nanti kawan, dan benteng E8, langkah kesalahan dari prak kawan. Di sini Stockfish menyarankan menteri ini juga segera keluar kawan ke peta D6 atau benteng C8, merupakan pilihan yang lebih kuat daripada benteng E8. Tapi sayangnya di sini Carlsen tidak mampu memanfaatkannya kawan, tidak bisa melihat langkah terbaik untuk memanfaatkan langkah benteng E8 ini. Carlsen melangkah benteng FE1 mendouble bentengnya. Carlsen melewatkan langkah pengorbanan kuda ambil pion F7 kawan. Dan kemungkinan tidak akan diambil oleh raja. Menteri ini akan bergerak kawan ke peta D7. Stockfish menyarankan seperti itu. Nanti kuda kembali ke peta E5. Tapi kalau diambil oleh raja, benteng ini bisa digeser mengepin gajah kawan. Gajah dapat dipastikan tewas juga dan untung beberapa pion di langkah berikutnya. Stockfish menyarankan raja ini mundur ke peta G8 dan gajah bisa jatuh, dan pion ini pun juga bisa jatuh nanti kawan. Jika gajah diambil balik oleh benteng, pion ini juga bisa jatuh. Itulah yang akan didapat oleh putih. Tapi seumpama menteri ini bergerak ke peta D7, pertahankan gajah, masih ada menteri D3 kawan. Untuk tetap ambil gajah ini dan bisa mendapatkan pion ini lagi. Seumpama di sini raja backup gajah ini kawan, maka masih ada pion G4 tetap kawan. Kalaupun langsung bergeser mundur ke peta G8, ya disikat kawan dengan benteng, pion ini juga bisa jatuh. Tapi Carlsen melewatkan langkah kuda ini kawan, pengorbanan kuda sementara, melangkah dengan benteng FE1 dan disadari oleh prak bahwa pion ini perlu dukungan. Gajah ditarik mundur, kuda A4, pion B6. Jelas agar kuda ini tidak bisa bergerak ke peta C5 ini. Bahaya sudah kalau ada dua kuda di peta C5, tapi pion ini sangat lemah kawan, bisa dikejar oleh benteng B3. Kalau pion ini didorong tentu memberikan tempat pada kuda di peta C5 kawan. Kalaupun di sini di backup dengan benteng, bahaya ada ancaman garbuan, nanti salah satu perwira bisa jatuh, akan rugi kualitas perwira. Prak melepaskan pion kawan, melangkah menteri ke peta C7, dan disinilah kawan Carlsen membuat kesalahan lagi dengan ambil pion menggunakan kuda. Dalam sesi wawancaranya kawan, Magnus Carlsen terlihat lemes saat menjawab pertanyaan-pertanyaan komentator atau pewawancaranya. Sangat lemes sekali kawan. Di situ Magnus Carlsen terlihat frustasi. Dia sudah mempertimbangkan apakah mau ambil dengan kuda atau dengan benteng, tapi akhirnya memutuskan mengambil dengan kuda yang merupakan langkah kesalahan, lebih baik dengan benteng kawan. Carlsen mengambil pion ini dengan kuda dan benteng AB8 mengepin kuda, kuda mundur kembali, terjadi pertukaran dan gajah sikat kuda E5 kawan.
Posisi yang cukup sentral bagi kuda sekarang hancur oleh gajah gelap, diambil balik oleh pion D. Menteri A5 coba pressure benteng di sini, mundur menteri ke D1, gajah G4 menantang pertukaran kawan, tapi nanti akan rugi, benteng bisa jatuh, blokade oleh pion F3, gajah ditarik mundur ke D7. Prak tidak mau ambil pion ini kawan, karena gajahnya nanti berada di posisi yang kurang bagus. Karena setelah pion B4 ini mungkin dimainkan oleh putih, maka menteri harus menghindar kawan, lari mundur mungkin, dan diikuti dengan pion G4, gajah G6, menteri bisa bergerak ke petak D4 kawan, menghentikan laju pion, gajah sudah tidak bisa lagi membackup pionnya ini kawan, nanti bisa direbut oleh kuda bergerak ke petak C3, diikuti benteng juga bisa bergerak ke sini, atau kuda nanti manuver sampai petak C5, pion ini nanti juga rentan bisa jatuh. Oleh karena itulah, Prak ini memilih gajahnya mundur ke petak D7, tekan kuda, kuda mundur ke C3, dan di sini Prak menggeser menteri, tempo skak kawan sebelum pionnya jatuh, raja bergeser ke H2, pion didorong, di sini benteng E4 melepaskan kudanya, nanti juga bisa mendapatkan gajah, itulah yang terjadi kawan, dan di posisi ini bentengnya dalam ancaman kawan, Prak memilih tidak membackup bentengnya lagi. Dia mendorong pionnya agar mempunyai 2 menteri kawan, dan diterima oleh Carlsen. Kenapa Prak ini tidak mempromosikan pionnya ke lajur B dengan tempo ambil pion, untung 1 pion kawan, untuk bergerak atau promosi di petak B1 ini nanti? Karena tidak mungkin lagi kawan, menteri akan ambil benteng skak, raja bergeser, menteri akan backup lajur B kawan. Kalau ada menteri hitam, coba backup pionnya, masih ada benteng B4. Itulah kenapa Prak memilih mendorong pionnya terus di lajur C untuk bisa promosi. Carlsen ambil bentengnya Prak di petak E8, raja bergerak ke petak G7 kawan, dan di sini pion B4, menteri bergerak ke petak C3, dibalas dengan pion F4 kawan, ditolak oleh Prak, lebih memilih untuk mempromosikan pionnya promosi menteri. Sekarang Prak sudah mempunyai 2 menteri, sedangkan Carlsen hanya 1 menteri plus benteng, tapi konstruksi pionnya cukup bagus. Sedikit kita undur 1 langkah sebelumnya kawan, di posisi ini kenapa Prak ini tidak meladeni pertukaran pion kawan, akan memberikan tempat bagi benteng. Coba lihat kawan, jadi tidak ada kesempatan promosi. Kalau dipromosikan sekarang ancamannya ancaman skakmat kawan. Seumpama di sini menteri ini bergerak mundur, backup pionnya ini, maka benteng ini bisa melakukan ancaman di sini skak. Raja bergeser, tidak ada tempat yang lain kawan, dan menteri G8 skakmat. Oleh karena itulah ditahan oleh Prak, tidak melakukan pertempuran di peta F4, memberikan tempat bagi benteng putih nanti. Prak tetap melanjutkan promosi pion menteri. Di sini pion F5 didorong oleh Magnus Carlsen dan dijawab menteri C7. Pertahankan peta F7, mengepin pion putih E5 agar tidak didorong kawan di sini, dan pion F6 yang dimainkan oleh Carlsen. Raja bergeser ke H7, pion ini sekarang masih aman kawan karena menteri ada di petak C7 tadi. Dan Carlsen melangkah melanjutkan menteri F8, ancaman skakmat 1 langkah. Kira-kira adakah cara untuk mengantisipasi ini? Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam untuk mengantisipasi ancaman skakmat 1 langkah. Kalau salah melangkah, sudah tamat kawan. Skakmat di petak G7 tak akan terhindarkan, tapi masih ada cara. Coba pikirkan kawan. Oke, apakah sudah ketemu langkah terbaik bagi hitam untuk mempertahankan diri? Pragnananda menemukan langkah brilian pengorbanan menteri untuk ambil pion E5 skak kawan. Kalau tidak diambil oleh benteng, ya bahaya juga kawan. Nanti pion ini juga bisa jatuh ataupun ancaman yang lain. Diambil oleh benteng oleh Carlsen, dan selanjutnya menteri F4 skak. Kalau raja bergerak ke sini kawan, skakmat 1 langkah. Carlsen raja G1. Menteri C1 skak. Kalau ke sini lagi ya mondar-mandir dan terjadi remis. Carlsen keluar dengan rajanya ke peta F2, menteri ke peta F4 lagi skak kawan. Dan kalau bergerak ke sini lagi ya otomatis riwa-riwi terus, menteri melakukan skak-skak yang berulang kawan. Memilih raja ini bergeser ke peta E2, dan sekarang Prak punya tempo ambil benteng dengan tempo skak. Di langkah berikutnya ambil pion, ancaman skakmat sudah tidak ada lagi kawan. Carlsen bergerak ke sisi menteri kawan, raja D3 untuk mengawal 2 pionnya ini, dan Prak ambil pion F6. Dan permainan berlanjut cukup menarik di sini.
Menteri E8 lanjut Carlsen, Menteri F1 Skak, dan Raja bergerak ke D4. Tidak langsung ambil pion ini kawan karena bahaya akan memberikan kesempatan bagi Carlsen menang kawan. Di sini melakukan pergerakan Raja G7 terlebih dahulu, pertahankan pion F7. Menteri E5 Skak lanjut Carlsen, Raja G8, Menteri B8, Raja mondar-mandir ke G7, dan Menteri G3 pertahankan pion terlebih dahulu. Menteri D1 Skak, kalau Stockfish menyarankan ke petak G1 untuk melakukan skak kawan, tapi memilih petak D1 sepertinya incar petak H5 ini. Raja bergerak ke C5 untuk mendekati pion hitam, ambil pion ini dan meloloskan dua pionnya kawan, dan di sini Prak mulai melakukan langkah yang kurang presisi. Stockfish menyarankan menteri ke petak E2, pertahankan pion di sini kawan, atau melakukan skak sekali lagi di petak G1 tapi memilih ambil pion H5. Memberikan keuntungan bagi Carlsen pergerakan menteri ke pusat dengan tempo skak. Raja mundur ke G8 dan di sini Stockfish menyarankan melakukan langkah-langkah skak yang berulang terlebih dahulu kawan, tapi memilih dengan langkah pion A4. Kembali lagi level permainan dalam level yang setara atau remis. Dan Prak melanjutkan Menteri D1 incar pion A4, pion didorong kawan, Menteri G1 skak, dan ingin mendapatkan pion ini tentu blokade oleh Menteri ambil pion G2, pion B5 tidak diambil oleh Prak kawan, memilih dengan mendorong pionnya sendiri ke G4, pion B pukul pion A6 lanjut Carlsen, pion didorong terus oleh Prak, Carlsen juga mendorong pionnya kawan, tinggal satu petak lagi. Tapi sementara masih cukup aman, tapi ya mungkin diblokade oleh menteri bisa kawan. Oleh karena itu langsung bergerak ke petak A8 sebelum diblokade oleh menteri, dan juga mendukung pionnya yang bisa bergerak satu petak lagi bisa promosi. Raja D6, pion G2, Raja E5, di sini menteri F3. Menteri D8 skak, Raja H7, pion dipromosikan oleh Magnus Carlsen, dan di sini ada kesempatan sikat dipukul balik, pion bisa promosi, bisa kalian lakukan kawan, ataupun juga melakukan pergerakan yang lain. Prak memilih menterinya ke C3, skak blokade oleh menteri. Kalian tidak bisa berharap pada dua menteri kalian untuk memberikan ancaman skak mat di petak-petak ini kawan, dengan langkah raja seumpama bergerak ke petak F5, karena akan kalah cepat dari hitam. Hitam punya tempo untuk promosikan pionnya kawan dan mengawal petak-petak ini, jadi tidak ada kesempatan bagi menteri putih bergerak ke G8 ataupun ke petak H8, dan akan memberikan kesempatan bagi hitam untuk melakukan serangan balik kawan, karena tidak ada tempo skak lagi di sini yang bisa didapat oleh putih. Hitam bisa menang. Oleh karena itulah Carlsen langsung blokade dengan menteri. Menteri pukul menteri, diambil balik, pion promosi di petak G1. Raja D3, Menteri D1 skak, Raja E2, Menteri E1 skak, Raja D3, Menteri D1 skak, dan Carlsen melangkah Raja ke petak E3. Setelah melangkah Raja ke petak E3 ini, Pragnananda menawarkan salaman kawan, dan mereka sepakat remis di langkah ke-68 ini. Permainan yang brilian, yang luar biasa dari Pragnananda kawan, yang berhasil menahan Magnus Carlsen, yang bisa mengimbangi ancaman skak mat tadi dengan langkah pengorbanan menteri. Sempat mempunyai dua menteri, tapi karena ada ancaman skak mat, dia kembalikan lagi kelebihan menterinya kawan. Dengan hasil draw ini kawan, sekarang pupus sudah harapan Magnus Carlsen. Dia sudah tidak bisa lagi menjuarai event ini kawan. Kalaupun di game terakhirnya dia menang dan skornya sama dengan pemimpin klasemen, terutama Abdusattorov kawan, Carlsen ini kalah head to head terhadap Abdusattorov. Jadi Carlsen sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menjuarai event ini. Hanya ada 3 pemain yang bisa punya kesempatan juara, yaitu Abdusattorov, Anish Giri, ataupun Wesley So. Tapi nanti kalau skornya sama kawan, akan diambil 2 pemain untuk melanjutkan ke tie breaks. Itulah kawan game di babak ke-11 tadi malam dari Magnus Carlsen versus Pragnananda. Magnus Carlsen terlihat sangat frustasi kawan dengan game ini melawan Pragnananda ini, karena dia kehilangan kesempatan untuk menjadi juara di babak ke-12 ini. Kita tunggu saja di babak terakhirnya seperti apa nanti malam kawan. Apakah Abdusattorov akan mampu menjadi juara? Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan. Jangan lupa like dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru nonton. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.